Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Ibu dosen Nadila Fani Ashfani SPD MSI karena keterbatasannya properti. Saya mohon izin untuk menggunakan laptop sebagai alat bantu dalam tugas presentasi pada sesi 1 ini. Oke, langsung saja. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syalsya Albina dengan NIM 877899462 semester 2 Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Di sini saya mengambil program studi PGSD. Nama mata kuliah yang sedang saya presentasi saat ini yaitu Filsafat Ilmu SPIK 4006 dengan kode kelas 391. Pada video ini saya akan menjelaskan peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Ketiga aspek ini penting karena menjelaskan apa itu ilmu, bagaimana ilmu diperoleh, dan untuk apa ilmu digunakan. Oke, yang pertama, ontologi. Apa sih itu ontologi? Ontologi membahas tentang apa yang menjadi objek kajian ilmu dan bagaimana hakikat realitas tersebut. Dalam filsafat ilmu, objek kajian dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada objek material dan objek formal. Objek material adalah apa yang dikaji, misalnya manusia atau alam, sedangkan objek formal itu adalah cara pandang terhadap objek tersebut. Contohnya, manusia bisa dikaji dalam berbagai ilmu. Dalam kedokteran, manusia dilihat sebagai makhluk biologis, sedangkan dalam sosiologi, manusia sebagai makhluk sosial. Dan dalam psikologi, manusia dilihat dari perilaku dan mentalnya. Artinya, satu objek itu bisa memiliki berbagai macam sudut pandangnya, namun tidak semua hal bisa menjadi objek ilmu, terutama yang tidak bisa diamati secara empiris. Jadi, ontologi menentukan batas dan arah dari suatu ilmu. Kedua, epistemologi. Epistemologi itu bagaimana? Epistemologi itu membahas bagaimana ilmu diperoleh dan bagaimana kebenaran diuji. Dalam ilmu, kita menggunakan metode ilmiah seperti observasi, eksperimen, dan penalaran logis. Misalnya dalam penelitian obat, ilmuwan tidak hanya bisa berasumsikan. Mereka harus melakukan uji klinis terlebih dahulu, mengumpulkan data, lalu menganalisis hasilnya. Di sini epistemologi berperan menentukan apakah suatu pengetahuan itu valid atau tidak. Epistemologi juga mengingatkan bahwa tidak semua informasi adalah pengetahuan. Contohnya, informasi di media sosial belum tentu benar jika tidak diverifikasi terlebih dahulu. Ada kriteria kebenaran seperti koherensi, korespondensi, dan pragmatis. Dengan demikian, epistemologi memastikan ilmu bersifat logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir ada aksiologi. Aksiologi membahas nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu. Misalnya, teknologi, kecerdasan buatan dapat membantu manusia. Namun, jika disalahgunakan untuk memanipulasi informasi dan pelanggaran privasi, dampaknya bisa negatif. Contoh lain adalah pengembangan senjata canggih. Secara ilmiah mungkin berhasil, tetapi secara etis masih dipertanyakan. Karena itu, ilmuwan tidak hanya
bertanggung jawab pada kebenaran, tetapi juga pada dampak dan lainnya. Seperti mungkin dari dampak ilmu juga bisa termasuk sih. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan tidak hanya dapat dipisahkan. Ontologi menjawab apa yang dilakukan, dan epistemologi juga menjawab bagaimana cara mengkaji ilmu tersebut. Aksiologi menjawab untuk apa ilmu digunakan. Dalam teknologi kecerdasan buatan, ontologi menentukan objeknya, yaitu sistem AI. Epistemologi menentukan metode penelitian, dan aksiologi menilai dampaknya bagi manusia. Jika salah satu dari ketiga tersebut tidak ada, ilmu menjadi tidak lengkap. Kesimpulannya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah tiga pilar utama dalam kajian ilmu filsafat atau filsafat ilmu ya. Ketiganya memastikan bahwa ilmu tidak hanya benar, tetapi juga bermakna dan bermanfaat bagi kehidupan. Sekian presentasi saya hari ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, dan saya juga masih belajar ya. Terima kasih juga karena telah memberi kesempatan untuk saya membuat tugas video presentasi ini. Semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi dalam menyampaikan pendapat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.